Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 454 Tidak Bijaksana. Lu Qianqian tidak tersipu, dan mencubit pinggang Lin Muan. Aku tidak butuh itu. Kurasa semangatmu sudah kembali seperti semula. Lin Muan menyingkir dan menjawab. Aku tahu kamu. Tubuhmu jujur meskipun mulutmu berkata sebaliknya. Bleh. Bukankah kamu yang menyebalkan tadi malam, yang memegang tanganku dan tidak mau tidur kalau tidak begitu? Lu Qianqian menoleh 2 kali sebelum menjawab, kupikir itu ayah. Jadi kamu memang setua itu, Lin Muan. Baiklah, aku akan berhenti menggodamu. Masih banyak orang yang mengelilingi ibumu. Lin Muan segera menepuk bahunya. Namun, kenyataannya tidaklah mudah untuk bercanda dengan Lu Qianqian, dan dia takut dia akan mengingat ayahnya lagi dalam sekejap mata. Sementara itu, paman-paman Lu Qianqian terus-menerus turun ke bawah. Kakak ipar tertua, kami semua bersedih atas meninggalnya kakak tertua, dan juga khawatir tentang masa depan putrimu dan dirimu sendiri. Namun, semakin banyak masalah penting yang menumpuk di perusahaan, dan kamu harus membuat keputusan cepat. Wakil CEO sedang memegang kendali di perusahaan dan tidak akan ada masalah untuk saat ini. Qianqian akan kembali ke perusahaan dan menggantikan kakak tertua kalian setelah pemakamannya selesai. Mama Lu segera menjawab kedua bersaudara itu. Aku tahu kalian datang dengan niat baik, tetapi ini tidak seperti kehancuran yang menimpa putriku dan diriku sendiri, dan kami juga tidak boleh bergantung pada kalian seumur hidup. Semua paman terkejut dengan jawaban Mama Lu. Apa kau bercanda, kakak tertua? Qianqian baru berusia 19 tahun, bagaimana dia bisa memikul tanggung jawab besar sebagai CEO? Dewan direksi tidak akan menyetujuinya. Kalau begitu, berapa umurnya, adikku? Mama Lu menjawab pertanyaan paman termuda dengan pertanyaannya sendiri. Kamu menghancurkan Lu Holdings. Qianqian masih anak-anak. Dia mungkin bahkan tidak tahu apa itu laporan keuangan. Entah kau mendukung atau menolaknya, Qianqian adalah satu-satunya pewaris kakak tertuamu. Baik sekarang atau di masa depan, perusahaan akan tetap diwariskan padanya. Kalau begitu, mengapa tidak mempertimbangkannya lebih awal, dan kakak tertuamu akan merasa lega dengan bantuanmu? Saudara-saudara ini, membantu seorang gadis kecil. Siapakah yang bersedia melakukan hal itu? Meskipun demikian, Mama Lu tidak menaruh harapan pada kelompok ini. Dia hanya mencari-cari alasan agar mereka tetap patuh untuk saat ini. Oh, setelah bertahun-tahun, Lu Holdings akhirnya akan hancur di tangan wanita. Lu Qianqian akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata demikian, dan turun ke bawah untuk berdiri di samping Mama Lu. Ayahku bahkan belum dimakamkan dan perusahaan masih beroperasi seperti biasa. Aku ingin tahu apa yang ada dalam pikiran kalian semua, para paman, sampai-sampai kalian membicarakan hal-hal yang tidak penting saat ibuku dan aku sedang berduka. Jelaskan saja bahwa Anda memaksa kami. Mengapa berbicara seolah-olah Anda orang benar? Dan di sini aku bertanya-tanya mengapa aku tidak melihat satu pun dari kalian pada hari ayahku meninggal, dan mengapa semua orang berkumpul di sini hari ini. Jadi kalian di sini untuk mengambil alih kendali. Jika kau memang begitu hebat, bunuh saja ibuku dan aku juga, atau saham ayahku tidak akan pernah diwariskan padamu. Canggung. Terkena, para paman itu tersipu malu, dan hanya bisa meninggalkan satu kata omelan sebelum menyerbu pergi. Sebenarnya, Mama Lu sempat mempertimbangkan untuk menyerahkan kendali, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya setelah melihat bagaimana perilaku paman-paman itu. Mereka akan kembali dan mencoba sesuatu agar Anda melepaskan jabatan ketua. Ibu, aku tahu tugasku sejak hubunganku dengan Duan Shaoan berakhir. Itulah sebabnya kamu dan aku akan melindungi pekerjaan ayah bersama-sama. Aku tidak takut apapun. Senang, Mama Lu mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi Lu Qianqian dan tersenyum. Cintaku padamu tidak sia-sia, sayang. Kamu sudah tumbuh. Ketika Lin Muan sampai di ruang tamu dan mendapati ibu dan anak itu berpelukan, dia tidak berkata apa-apa karena itu tidak diperlukan saat ini. Baru pada waktu makan malam ia berkata kepada mereka, sebenarnya, Nyonya, meskipun Anda sedang berduka sekarang, ada satu hal yang harus dilakukan. Ceritakan pada kami. Kekuatan faksi Anda lemah dan tidak akan pernah mampu melawan paman-paman itu, itulah sebabnya saya sarankan Anda mencari perlindungan. Pasti ada orang-orang yang masih setia kepada suami Anda atau anggota dewan yang mengagumi Qianqian, dan Anda harus mempertahankan tali penyelamat itu untuk memberi Qianqian pengaruh untuk berbicara kepada dewan. Jangan mulai membuat rencana hanya setelah perusahaan berantakan. Saat itu sudah terlambat. Mama Lu mengangguk mendengarnya. Kau benar. Suamiku telah bekerja keras untuk perusahaan sepanjang hidupnya. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaannya bahkan sebelum ia dikuburkan. Ngomong-ngomong, Lin Muan menambahkan, sambil bersandar pada Lu Qianqian. Kau bisa bicara dengan putra mahkota dan bertanya apakah dia punya solusi untukmu sebagai calon pemimpin Lu Holdings. Kau harus tahu bahwa lebih baik dia daripada pamanmu bahkan jika sahammu jatuh ke tangannya. Lu Qianqian mengangguk. Lin Muan berbicara dengan masuk akal. Setelah pemakaman ayahku selesai, aku akan pergi ke Zongteng untuk berkunjung.
Mama Lu memperhatikan Lin Muan dan dengan tulus menganggapnya sebagai anak yang baik, tetapi menjadi kesal saat memikirkan betapa besarnya penghinaan keluarga Lin terhadap kian-kiannya. Itu adalah masalah yang menyangkut kaum muda, mereka seharusnya dibiarkan berkembang dengan bebas. Dan meskipun mereka sekarang adalah sahabat, siapa yang bisa menduga akan jadi apa mereka di masa depan? Apakah ini tidak akan mempengaruhi pendidikanmu? Mama Lu bertanya tentang pelajaran Lin Muan saat itu, karena dia baru kembali ke akademi kepolisian setelah melalui banyak kesulitan, dan dia tidak seharusnya ditegur karena hal seperti itu. Tidak akan. Aku akan kembali ke akademi saat semuanya sudah beres di sini. Makan lebih banyak. Lu Qianqian tidak dapat menahan diri untuk tidak menambahkan lebih banyak hidangan ke mangkuk Lin Muan. Kurasa aku memberimu makan bukan tanpa alasan, kamu bisa diandalkan dalam hal penting. Namun, berapa lama kebahagiaan sederhana seperti itu akan bertahan? Semua orang tahu bahwa karena Papa Lu meninggal mendadak, ia bahkan tidak meninggalkan sepatah kata pun surat wasiat. Itulah sebabnya mengapa Mama Lu tidak diragukan lagi adalah orang pertama yang mewarisi semua yang dimilikinya, dan yang kedua adalah Lu Qianqian. Saudara-saudara dari keluarga Lu menyarankan agar ibu dan anak itu menikmati hidup sementara mereka mengambil alih Lu Holdings, tetapi tidak menyangka bahwa ibu dan anak itu akan menolak. Namun, seorang boneka berusia 19 tahun menjadi pemimpin bagi seorang konglomerat. Apa yang akan dipikirkan perusahaan itu sendiri dan mitra mereka ketika kabar itu tersebar? Oleh karena itu, paman termuda dari keluarga Lu terpikir sebuah ide. Siapa yang bilang kalau Papa Lu tidak menyiapkan surat wasiat? Dia hanya memikirkan keponakannya, kenapa melibatkan seorang gadis muda dalam bisnis? Tentu saja, keluarga Lin telah menghubunginya, mengatakan bahwa mereka senang membantu, meskipun syaratnya adalah ibu dan anak itu harus diusir dari negara ini tanpa harapan untuk kembali ke Jianchuan. Awalnya, pamannya tidak setuju, tetapi sekarang setelah dipikir-pikir, di luar negeri mungkin adalah tempat terbaik bagi ibu dan anak itu. Dan sekarang orang pertama yang harus diperbaikinya adalah pengacara Papa Lu.